Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al-azimil ihsan. Assalatu wassalamu ala man rafa'al farda was sunan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para jamaah salat tarawih Masjid Nurul Iman, wabil khusus jajaran ketakmiran dari Masjid Nurul Iman yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bertepatan dengan malam ke-7 bulan Ramadan, bertepatan dengan wafatnya beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama. Mohon kiranya sejenak mari kita kirim suratul Fatihah kepada beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta segenap muassis Nahdlatul Ulama serta segenap guru-guru kita semuanya yang telah dipanggil oleh Allah. Wa khususan ila Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa khususan ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Hadirin para jemaah serta ibu-ibu yang kami hormati, kita buka kitab hadis. Di sini ada suatu cerita, asbabul wurudnya, bahwasanya suatu ketika istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah, beliau sedang berada di pasar. Tujuannya mencari khadimah. Khadimah itu pembantu perempuan yang nantinya akan ditugaskan untuk membantu pekerjaan rumah dari rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika Siti Aisyah sudah mendapatkan pembantu, calon pembantu, maka pulanglah Siti Aisyah dengan calon pembantu ini berdua menuju rumahnya Kanjeng Nabi. Di saat perjalanan itu, malaikat Jibril datang langsung ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seraya mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam ya Jibril, ada apa?" Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang bersama istrimu itu, orang yang bersama Siti Aisyah itu, tolong jangan sampai dia diberikan izin masuk ke dalam rumahmu ya Rasulullah." Mendengar ini Nabi Muhammad kaget. "Loh, kenapa Jibril? Ada apa dengan orang itu? Kenapa?" Jibril mengatakan, "Wahiyya min ahlin nar." Perempuan yang bersama Aisyah itu adalah orang yang akan masuk nerakanya Allah. Ini orang yang akan masuk neraka. Wahiyya min ahlin nar. Tidak pantas rumah seorang nabi dimasuki orang yang akan masuk neraka. Masa rumahnya nabi akan dimasuki calon penghuni neraka? Tidak pantas ya Rasulullah. Jangan sampai dia diberikan izin masuk ke dalam rumahmu. Kemudian setelah Siti Aisyah datang masuk ke dalam rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan yang hebat, dengan akhlakul karimahnya, mengatakan pada istrinya, "Ya Aisyah, tadi saat kau perjalanan ke sini, Jibril datang kepadaku seraya mengatakan bahwa orang yang bersamamu itu adalah orang yang akan masuk nerakanya Allah. Jangan sampai dia masuk ke dalam rumah ini." "Lalu apa yang harus saya lakukan suamiku?" "Usir dia. Tapi tolong Aisyah, jangan sakiti hatinya." Ini pelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah jelas yang mengabarkan itu, Bu. Wonten kan?
Sudah jelas yang mengabarkan itu Jibril. Mana mungkin Jibril membohongi Nabi Muhammad bahwa ini orang perempuan adalah calon penghuni nerakanya Allah. Tapi cara mengusirnya, Nabi Muhammad mengatakan, usir dia, tapi tolong jangan sakiti hatinya. Ini sudah jelas masuk neraka, tapi untuk mengusirnya, tolong jangan sakiti hatinya. Lalu Siti Aisyah pergi ke dapur, dia mengambil 5 kurma, dia bawa keluar menuju pembantu tadi, calon pembantu tadi, seraya mengatakan, hei perempuan, hei khadimah, mohon maaf, di rumah Nabi Muhammad sekarang tidak ada pekerjaan. Hari ini engkau tidak bisa bekerja di sini. Hari ini engkau tidak bisa dapat gaji. Mohon maaf, kami atas nama keluarganya Kanjeng Nabi mohon maaf. Sebagai permintaan maaf, ini aku beri engkau kurma. Sekali lagi mohon maaf. Maka pergi pembantu ini menjauhi rumahnya Kanjeng Nabi. Di perjalanan kurma yang 5 itu dimakan satu persatu. 1 dimakan sisa 4, dimakan sisa 3, dimakan kemudian sisa 2, dimakan lagi sisa 1. Ketika kurma yang diberikan Siti Aisyah ini dimakan sisa 1, digigitlah yang separuh itu. Ketika digigit, jelek, ditelan, kurmanya tinggal separuh. Lalu datang pengemis, hei perempuan, saya minta sedekahnya. Hei perempuan, saya minta sedekahnya. Ini perut saya sudah tidak makan 3 hari. Tolong saya beri sedekah. Nah Khotimah tadi jawab, hei pengemis, saya dan kamu ini sama-sama orang miskin. Kamu salah minta sedekah ke saya. Saya juga tidak punya harta. Tapi saya lihat engkau keluar dari rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kau dapat apa dari rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad? Tolong beri saya. Beri saya. Mudah-mudahan saya dapat berkah dari rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Saya tadi oleh Aisyah diberi kurma, tapi sekarang sisa separuh. Sekarang sisa separuh. Tidak apa-apa. Berikan yang separuh itu. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah kepada saya. Maka diberikan kurma yang separuh itu. Kemudian diterima oleh pengemisnya dan dimakan, kemudian tertelan. Setelah tertelan, pengemis tadi mengatakan, alhamdulillah, barokah bantuanmu. Perut yang 3 hari ini tidak kemasukan apa-apa, sekarang sudah bisa kemasukan separuh kurma. Saya doakan kau perempuan mulia, mudah-mudahan segala dosa-dosamu diampuni Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadahmu diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Para hadirin wal hadirat, saat doa dari pengemis itu keluar, malaikat Jibril datang lagi ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad seraya mengatakan, ya Rasulullah, tolong wanita yang bersama Aisyah tadi panggil lagi ya Rasulullah. Panggil lagi dia ya Rasulullah. Kenapa Jibril? Jibril mengatakan, wahiyya min ahlil jannah. Perempuan itu termasuk orang yang akan masuk surga. Loh Jibril, tadi kau bilang ahlul nar, sekarang kau bilang ahlul jannah. Ini yang benar seperti apa? Lalu malaikat Jibril menceritakan yang terjadi tadi di luar rumah. Lalu dia, Kanjeng Nabi Muhammad, beliau memanggil Aisyah. Hei Aisyah, panggil perempuan yang tadi. Tadi Jibril mengatakan begini. Aisyah keluar, dipanggil perempuan tadi. Hei perempuan, balik lagi ke rumahnya Kanjeng Nabi, balik lagi. Di rumahnya Kanjeng Nabi ada pekerjaan, kau akan dapat gaji hari ini. Maka perempuan tadi itu kembali berlari menuju rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia masuk ke dalam rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad, bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad yang saat itu Nabi Muhammad sedang duduk. Bertemu dengan perempuan ini, Nabi berdiri seraya mengatakan, ittaqun naro walau bisyikit tamro. Ittaqun naro walau bisyikit tamro. Jaga dirimu dari api neraka biarpun cuma dengan separuh kurma. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ternyata sedekah itu
bisa memadamkan api nerakanya Allah. Ternyata sedekah itu bisa mengubah nasibnya orang yang awalnya dia itu ahlun nar, bisa menjadi ahlul jannah barokah dia telah melakukan sedekah. Dan tidak itu saja, ternyata sedekah itu bisa nambah usia. Kata siapa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mengatakan shadaqatul muslim tazidu fil umri wa tamna'u maitatas su. Sedekahnya orang Islam itu bisa menambah usia dan bisa menjauhkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Harusnya dia mati hari ini, barokah dia melakukan sedekah, ditambah usianya 1 hari, ditambah usianya 1 minggu, ditambah 1 bulan, ditambah 1 tahun, ditambah 10 tahun, tergantung dari kebijaksanaan Allah, ditambah usianya dalam hal kebaikan. Para hadirin hadirat jamaah sholat tarawih, Masjid Nurul Iman kabarnya mau diperluas. Akan ada pembangunan di Masjid Nurul Iman. Saya lihat di samping masjid, di belakang masjid ada bannernya, ada logo NU-nya. Maka mari kita sama-sama bahu-membahu mensukseskan pembangunan Masjid Nurul Iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sedekahkan sedikit saja, mumpung ini bulan Ramadan. Dan yang kita tahu, sedekah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Pahala orang yang bersedekah di bulan Ramadan, orang yang bersedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dia bersedekah di bulan-bulan yang lainnya. Tidak itu saja, ma'asyiral hadirin rahimakumullah wal hadirat. Tidak itu saja. Andaikan pembangunan masjid ini Anda masih tidak mau nyumbang, mumpung masih Ramadan, sedekahkan sedikit saja dari hasil kerja kita 1 hari atau kerja kita 1 bulan, gaji kita, taruh di masjid. Jadikan itu 10 mangkok bakso atau 10 gelas es atau cendol, apapun itu, taruh di sini. Mudah-mudahan nanti dimakan oleh orang yang azan maghrib. Mudah-mudahan hidangan itu, sedekah Anda itu nanti dimakan oleh orang yang hafal Quran di Masjid Nurul Iman. Atau menjelang buka puasa, antarkan ke samping-samping pinggir jalan, berikan pada pengendara sepeda motor, berikan pada pengendara mobil. Mudah-mudahan dibuat mereka berbuka puasa dengan sedekah yang seperti itu saja. Dengan yang sedikit seperti itu saja, itu bisa menjauhkan kita dari mati su'ul khatimah. Dengan yang sedikit dari gaji kita itu, dengan sedikit dari hasil kerja kita 1 hari itu, kita bisa menjadikan diri kita sendiri orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa sedekahkan pula pada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Bapak kita, ibu kita, kakek nenek kita, paman kita, adik kita, saudara kita yang telah meninggal dunia juga perlu kita disedekahi. Apakah nyampe? Nyampe. Siapa yang mengatakan? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha. Ya Rasulullah, ummi saya meninggal dunia. Wa adunnuha lau takannamat tasaddaqat, dan saya mengira kalau beliau, ummi saya yang meninggal itu mampu berbicara, masih ada kesempatan berbicara, dia pasti akan melakukan sedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu laha? Qala na'am. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Apakah kami anak-anak ini dapat melakukan sedekah untuknya? Nabi menjawab, na'am. Apakah sedekah kami ini bisa sampai pada ibu kami yang sudah meninggal? Nabi jawab, na'am. Apa ada manfaatnya sedekah kami untuk ibu kami yang meninggal? Nabi jawab, na'am. Hadis sahih muttafaqun alaih nomor 1277. Maka mari mumpung Ramadan, mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan, mari kita perbanyak sedekah. Lalu kita doakan keluarga kita yang telah meninggal dunia.
dan saya yakin itu nyampe dengan dasar dalil hadis muttafaqun alaih nomor 1277, hadis sahih. Mudah-mudahan biarpun singkat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.